Kembali lagi bersama saya di BMB Berita Mas Bayu. Sahabat-sahabat BMB, akhir-akhir ini pasti kita dihebohkan dengan adanya kenaikan BBM, khusus Pertalite, gitu kan. Dan tidak sedikit orang yang mentangnya. Bahkan banyak ada yang juga demo, bahkan dari kalangan rakyat kecil hingga kalangan atas, para politik juga menentang untuk kenaikan BBM tersebut. Tapi saya menemukan berita dari CNN Indonesia yang menuliskan bahwa BEM RI dukung kenaikan Pertalite. Wah, itu sangat bertentangan dengan apa yang disuarakan oleh banyak orang supaya Pertalite itu nggak naik gitu harganya, gitu kan. Tapi ada alasannya itu supaya mengalihkan subsidi dari si kaya ke si miskin. Mari kita bahas bersama berita dari CNN ini. CNN Indonesia menuliskan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indonesia atau yang disingkat BEM RI mendukung rencana kenaikan harga Pertalite dan mengalihkan subsidi dari orang kaya ke orang miskin. Demikian disampaikan Koordinator Pusat BEM RI yaitu Abdul Mukhtar dalam pernyataan singkatnya. Ada beberapa poin dari pernyataan Abdul Mukhtar. Yang pertama yaitu mendesak pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi energi yang sangat besar, yakni sekitar 502 triliun. Wah, itu bukan nominal yang sangat kecil ya, sangat besar gitu kan. Pada tahun anggaran 2022 ini untuk membangun di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah khususnya dan kegiatan produktif, ujar Mukhtar. Mukhtar memberikan contoh misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur energi, dan sektor produktif lain yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat miskin di negeri Indonesia ini, ujar Mukhtar. Yang kedua, Mukhtar mengatakan bahwa BEM RI juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi penetapan anggaran subsidi energi yang sangat besar tersebut. Apalagi sebagian besar anggaran subsidi energi itu, yakni sekitar 80%, dinikmati masyarakat mampu atau orang-orang kaya. Wah, sangat meleset ya, seharusnya dinikmati oleh rakyat miskin kok malah rakyat uh, orang-orang kaya gitu kan. Dan yang ketiga, Mukhtar mengatakan pemerintah harus berani dan tegas melakukan pengurangan subsidi energi dan relokasi menjadi anggaran yang diperlukan masyarakat miskin seperti bantuan sosial atau bansos atau bantuan langsung tunai, fasilitas kesehatan dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan oleh masyarakat. Alih-alih subsidi dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan di negeri ini, kata si Mukhtar. Menurut Mukhtar, memang penting untuk meneliti siapa sebenarnya mayoritas pengguna BBM selama ini, terkhususnya yang bersubsidi selama ini. Benarkah rakyat kecil, rakyat miskin yang selama ini digaungkan untuk mendapatkan pembelaan? Tapi faktanya BBM bersubsidi, contohnya Pertalite, pengguna terbesar hingga sekitar 80% adalah mobil pribadi. Mereka adalah golongan masyarakat kategori menengah ke atas, ujar Mukhtar. Jika rakyat kecil atau rakyat miskin pengguna Pertalite dikategorikan mereka yang hanya bisa memiliki sepeda motor, faktanya penyerapan Pertalite oleh sepeda motor tidak lebih dari 30%. Dengan demikian, subsidi BBM selama ini sebenarnya memang terbanyak dinikmati oleh orang kaya, ujar Mukhtar.
Makin kaya dia, makin besar kapasitas mesin mobilnya, makin paling banyak dia menikmati BBM. Makin miskin dia, hanya bisa beli sepeda motor atau bahkan sepeda motor pun tak punya, maka makin sedikit dia menikmati subsidi di negeri ini, ujar Mukhtar. Kenaikan harga memang tidak dapat dihindari demi menyelamatkan keuangan negara. Terlebih mengingat dana subsidi BBM tahun anggaran 2022 juga akan terserap habis pada November 2022 yang akan datang, ujar Mukhtar. Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas subsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga ekonomi, maka pada tahun anggaran 2023 yang akan datang, pemerintah diharuskan untuk top up sebesar 198 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai 700 triliun. Jelas ya. Memang lanjutnya sulit dihindari bahwa kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok, itu pasti. Para pelaku retail tidak ingin kehilangan sedikit margin keuntungannya, sehingga membebankan naiknya ongkos transportasi akibat kenaikan harga BBM pada barang kebutuhan pokok yang dijualnya, dan ini tentu menambah beban rakyat, utamanya rakyat kecil. Maka dari itu, solusi yang mungkin bisa ditempuh pemerintah adalah meringankan beban kenaikan harga itu langsung pada rakyat kecil atau rakyat miskin yang paling merasakan dampaknya, yakni dengan mengalihkan anggaran yang diperoleh dari pengurangan subsidi itu pada bantuan sosial pada rakyat miskin. Nah, berikut berita dari CNN TV. Menanggapi hal itu, saya sangat setuju mengenai apa yang dikatakan oleh BEM RI, terusnya Mukhtar, gitu kan, bahwa kita harus benar-benar bisa melihat, pemerintah harus bisa melihat supaya siapa saja yang bisa menerima subsidi itu. Kalau emang selama ini diterima oleh kalangan atas, kalangan orang-orang kaya, itu bisa ditindaklanjuti sehingga benar-benar subsidi itu dirasakan oleh rakyat kecil, rakyat-rakyat yang membutuhkan subsidi di negeri ini, sehingga tidak salah sasaran, dan kesejahteraan rakyat juga dirasakan oleh rakyat kecil, khususnya di desa-desa. Bagaimana menurut tanggapan sahabat-sahabat BMB? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian berita kali ini. Salam dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.